Pemirsa masih bersama kami dalam program Inspirasi Tokoh PJTV bersama seorang relawan, seorang penggiat ayah hebat, seorang pengusaha, seorang tokoh politik. Kita hanya nambah kali ini Kang Acel. Gawat ini kawan. Gawat ya. Ini segmen yang ditunggu kayaknya nih. Ya. Kang Acel, diusung apa mengusung? Itu kalimat aktif sama kalimat pasif. Kita aja ya. Ya. Mencalonkan, dicalonkan. Nah, sama di kan. Bola ditendang sama menendang bola kan beda. Ada pandangan lain, Mun? Ya, sebetulnya dalam politik sah-sah saja seseorang dicalonkan atau mencalonkan diri. Oke. Tapi bagi saya prinsipnya satu. Pertama, ketika ada ruang kebaikan yang jauh lebih besar dan bisa memberikan kontribusi yang baik untuk masyarakat, tentu itu sesuatu yang challengers, ya, sangat menantang. Oke. Dan tentu saja infrastrukturnya harus kuat. Oke. Jangan coba-coba masuk ketika infrastrukturnya lemah. Tapi Kang Acel sudah masuk, Kang Acel. Oh, udah masuk apa? Udah masuk. Sudah masuk ke Tadar. Iya. Mungkin itu karena ada yang menyampaikan, ada yang mengusulkan, ada yang menjaring gitu. Bisa jadi masuk. Oke. Walaupun saya sebenarnya biasa-biasa aja gitu ya dalam konteks terjun ke politik. Karena membantu masyarakat atau menjadi menebar kebaikan untuk masyarakat sebetulnya kan bisa, tadi saya sebutkan, bisa intra government ataupun extra government. Oke. Kan parlemen juga ada parlemen jalanan. Nah, kita bisa juga bikin parlemen jalanan. Tadi juga kita sempat menyinggung, saya jalan-jalan ke kantornya Kang Acel ini banyak gambar perahu begitu ya. Ini juga mungkin salah satunya filosofinya berlayar di kehidupan yang sesungguhnya barangkali. Iya. Kalau bicara mengenai perahu, sebetulnya perahu politiknya Kang Acel sudah ada kan? Betul loh gitu Kang Acel? Ada. Akhirnya tergabung di salah satu partai politik begitu ya. Ya. Lalu apalagi yang memberatkan Kang Acel untuk tidak maju jadi Bandung 1 begitu? Tentu saja kalau partai politik yang mengusung atau yang akan menjadi perahu ada, karena memang dari partai itulah, ya saya spill aja langsung ya, PKS ya, Partai Keadilan Sejahtera. Jadi prosesnya sudah dimulai sejak 2023. Waktu itu PKS melakukan penjaringan dari seluruh kader dan juga dari masyarakat secara umum. Oke. Nah, rupanya pada saat penjaringan ini kemudian nama saya masuk dalam penjaringan itu. Sebagaimana juga sudah disampaikan oleh Ketua DPD PKS Kang Ahmad Rahmat. Ya, saya sih aman-aman aja begini. Seperti biasa menjalankan aktivitas harian dan tidak ada yang berubah. Belum ada jawabannya Kang Acel? Mekanismenya yang nanti akan menjawab. Oke. Di PKS itu ada tradisi yang menjadi pakem organisasi bahwa proses pencalonan itu diusulkan oleh anggota, lalu kemudian diverifikasi oleh panitia khusus yang ada di struktur tingkat kota, kabupaten, lalu kemudian dibawa ke tingkat provinsi, lalu kemudian akan diserahkan ke pusat. Nah, rekomendasi itu turunnya dari pusat. Artinya ketika sudah dari partai tidak bisa tidak Kang Acel? Atau boleh menolak begitu? Boleh. Boleh, tergantung nanti situasi dan kondisi. Apakah harus ditolak atau harus diterima atau seperti apa? Karena pasti di situ ada banyak pertimbangan ya. Pertimbangan pertama tentu saja pertimbangan latar belakang. Nah, kedua pertimbangannya portofolio. Oke. Sudah banyak Kang Acel? Track recordnya Iya, juga lumayan. Alhamdulillah. Jejak digitalnya positif begitu? Insya Allah mudah-mudahan begitu ya. Terus juga yang lain tentu saja mendapat dukungan dan ada titik akhir yang harus diselesaikan, yaitu rekomendasi. Jadi kita ikuti proses. Oke, tapi sempat bahas sama Umi di rumah barangkali? Oh, sempat dibahas. Saya Kata bilang Umi apa? Didukung atau justru? saya kumpulin anak-anak dari mulai anak yang paling besar sampai yang paling kecil. Saya bilang ke anak-anak kan Abah ini rupanya sudah dipantau pakai pantauan CCTV kolbu gitu dari teman-teman gitu, dari teman-teman Abah yang di partai. Rupanya memang ada ada
arah untuk dicalonkan. Gitu. Saya bilang, kalian sudah siap nggak? Gitu. Jadi anak wali kota begitu? Nggak, saya tanya anak-anak, kalian sudah siap nggak melihat sosok bapaknya yang kemudian bisa memberikan perhatian bukan hanya kepada kalian tapi juga kepada masyarakat. Itu garis besarnya Kang Ansel ya? Justru ya. Karena perhatian kan nggak boleh dikurangi, ditambah. Perhatian kepada keluarga siapapun kita, apakah kita pejabat publik, apakah kita pengusaha, pegiat sosial, harus sama ke keluarga. Tapi ada tambahnya kalau jadi pejabat publik harus juga memperhatikan masyarakat. Itu yang prosentasenya mungkin bisa jadi hampir luasnya ke masyarakat bukan ke keluarga. Luas ya? pasti. Tapi berat dan tujuannya 100% loh. Itu tadi. Kak Ansel, kita loncat dulu nih. Sebetulnya apa yang menjadi tergerak hatinya Kak Ansel untuk masuk ke partai politik begitu? Padahal secara kekuasaan dalam tanda kutip begitu ya, jadi pengusaha dengan banyaknya karyawan, sudah barang tentu apa ya, bisa begitu apapun yang dilakukan Kak Ansel begitu. Kenapa Jadi akhirnya terjadi? lebih berkuasa jadi pembisnis ya? Betul gitu ya. Tinggal tunjuk Kumas aja. saya we gitu. Kenapa akhirnya tergerak untuk jadi bagian dari partai politik yang ternyata dilihatnya memang ya politik begitu? Betul. Banyak hal yang memang Mungkin ini yang perlu kita dipertimbangkan. luruskan ya, bahwa berpolitik itu bukan berarti kita harus menjadi seorang public figure atau pejabat publik ya. Jadi politik itu bagi saya adalah tempat untuk melakukan sebuah eksplorasi diri dalam rangka berkiprah untuk yang jauh lebih besar. Sebetulnya begitu. Jangan diartikan politik itu maknanya sempit. Ya, politik itu adalah misalnya untuk menjadi salah satu kekuatan dari trias politika misalnya. Menjadi legislatif ataupun menjadi eksekutif. Nggak semuanya harus begitu. Di politik itu kalau kita baca undang-undang politik, masyarakat bisa melakukan berbagai macam upaya untuk melakukan pengaderan misalnya. Lebih besar lagi. Itu ada gitu di undang-undang politik. Dan Oke. ketika kita mau melakukan proses pengaderan, maka di situ perlu trainer, perlu pengalaman, punya portofolio. Karena gini, di politik hari ini, negeri kita, pemimpin yang lahir di negeri kita, memang hari ini hanya bisa dilahirkan dengan sistem demokrasi yang ada di negeri kita, itu harus melalui sebuah partai politik. Harus melalui proses politik. Maka saya rasa kekuatan ekonomi